Alhamdulillahi wahidil atiyah. Salatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawil nufuziz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para guru kami, alim ulama, yang lama, yang pandai, ayah-ayah kami, amak-amak kami, yang terhormat Bapak Kepala Desa mewakili Bapak Sekdes tadi yang sudah menyampaikan sambutannya. Salam hormat saya kepada pengurus Bapak Haji Maswir MA dan sekeluarga besar Masjid Istiqlal Pulau Payung, serta jemaah Bapak Ibu semua yang hadir di masjid ini. Nama aku tadi sudah disebutkan Irwan Zalbani. Tugas sehari-hari sebagai kepala KUA. Jadi seluruh kepala KUA di Kampar komandannya beliau kola. Makanya setiap beliau mengundang aku menolak. Pertama, bagi ibu ceramah depan ini. Sebab ada pimwin dan segala macam kami yang mengundanginya. Kini tak ada ada di suara. Karena bagaimanapun status bukan penceramah, tapi sebagai KUA. Jadi malam ini awak bercita-cita bukan berceramah. Iya bu. Nah, kan nonton saudara. Iya. Jadi kini awak berada di bulan apa bu? Bulan apa? Ya jago gitu ya. Sya'ban. Bapak ini Ramadan bila awak petang bali mau menunggu hilal. Sumu li ru'yatin wa uftiru bi ru'yatin. Puasalah kamu dengan menengok hilal, berbukalah dan berhari rayalah dengan menengok hilal. Cuman bagi awak yang awam, tentu tunggu komando dari ketua awak sebagai pengurus, karena beliau juga sebagai Kasibimas ikut Kementerian Agama. Maka besok insya Allah ada sidang isbat. Di sidang isbat itulah kita tahu kapan awal Ramadan. Tapi Ustaz, kalau berbeda apa cara? Ya, ada kadang tak sama ke Bang. Ada yang puasa Senoyan, ada yang puasa Selasa. Apa cara Bang lain? Apa pilih Senoyan atau Selasa? Ada dia tentu lah. Bagaimana menyikapi itu? Disitulah ada prinsip dalam agama disebut dengan tasamuh, saling menghormati. Keyakinan masing-masing. Siapa yang puasa besok duluan, hargai mereka. Siapa yang puasa di hari kedua, awak berlapang dada. Kalau Ustaz cina apa? Ambo ikut Kementerian Agama. Kau pribadi Pak? Kalau ambo pribadi, pulang KUA, Pak Kasibimas tentu ikut keputusan Menteri Agama. Oh yang lain tuh tentu kita hargai. Kalau seandainya terjadi perbedaan di semua. Bapak Ibu rahimahullah, apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Karena 3 betul Pak, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka doa Imam Tawid, Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab
berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Amin. Sampai mudah. Apa makna di sini? Allah baik awak 3 bulan yang mulia bertuit-tuit. Siapa yang lalai di Rajab Waqab, mulai di Sya'ban itu. Malam kau jangan lalai jauh lah. Sya'ban dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, apa itu persiapan menjelang Ramadan, Bapak Ibu? Apa kata Rasulullah? Allah turun ke langit dunia. Oh, jadi bayangkan Pak, Allah turun tadi. Maka ayat Isra Mi'raj dimulai dengan Subhanallazi, Maha Suci Allah. Karena peristiwa Isra penuh dengan bayangan-bayangan. Seolah-olah Allah turun, Nabi Muhammad bertemu Allah. Berarti Nabi Muhammad bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Apakah Allah di Sidratul Muntaha? Tidak. Maka Subhanallazi, Maha Suci Allah dari bayangan, Maha Suci Allah dari tempat, Maha Suci Allah dari orang yang mengatakan Tuhan di langit. Maka Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan dibayangkan, karena Allah itu tak bisa dilogikakan. Memang Nabi Muhammad berada di Sidratul Muntaha, tapi Allah tidak bertempat, karena tempat ciptaan Allah. Ketika Musa berkata dengan Allah di Bukit Tursina, apakah Allah di Bukit Tursina? Tidak. Musa di Bukit Tursina, Allah sesuai dengan kehendak Dia. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka di Sya'ban itu ada puluh hadis. Allah turun ke langit dunia. Allah perhatikan hambanya. Dan Allah mengatakan, Aku ampuni orang-orang yang meminta ampun kepada Aku. Berarti kalau ibu minta ampun, Allah ampuni. Tidak payah itu. Astaghfirullahalazim, Allah ampunkan. Sebanyak apapun dosa awak, Allah ampunkan. Tapi lainnya inti gaji wa malam kau illa Islam, kecuali Bapak Bu, 2. Bapak buah yang tidak diampunkan Allah 2 macam. Meskipun ibu malam tarawih tiap malam, baca Quran khatam 3 kali, sedekah tiap malam, tidak sampai kepada Allah. Kalau bapak termasuk dalam 2 golongan. Awak sabun golongan yang 2 kan? Awak nak usah bongi dah lah. Sabui. Iya je. Yang pertama, itu yang harus awak hindari. Apa golongan pertama yang tidak diampunkan oleh Allah meskipun sujud banyak di masjid, meskipun rajin baca Quran, meskipun dia ustaz, buya, segala macam, nak dapat ampunan dahulu. Kalau ia termasuk dalam kelompok yang pertama, maka Nabi mengatakan kelompok yang pertama itu adalah musyrikun. Apa bahasa awaknya? Musyrik. Apa arti musyrik itu? Menyekutukan Allah. Ambuaso awak di uman sotika tidak ada yang musyrik. Sebab awak dapat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya ibu nak musyrik. Iya tak? Kalau tentu. Karena musyrik terbagi 2. Musyrik godang, musyrik syirkul akbar, syirik godang. Apa syirik godang tu? Menyekutukan Allah. Itu syirik godang. Percaya ke dukun, percaya ke ramalan. Kalau berbini mau siang itu besok ya amal tiwang. Itu syirik godang. Apa bini wang sok siang itu nakkan selamat pernikahan kalian deh. Itu syirik
godang. Kalau begitu boleh nikah sesuku Ustaz? Tak boleh. Itu adat. Jangan cuba-cuba lah. Tak boleh orang. Karena di samping agama harus awak memegang adat. Uruf namanya dalam istilah fikih. Syirik godang tak terhindar rawat. Yang kedua syirik apa? Syirik kecil. Apa syirik kecil Ustaz? Kau ni nampak ya? Syirik kecil tu dua macam. Riya, ujub. Yang pertama riya, yang kedua ujub. Bersedekahnya kau mensoji 5 juta. Sebelum diumum dia orang dah umum atau Lai paham bu? 5 juta sedekah. Tapi pengurus nak pun asobu ini nak umum atau lolong. Apa namanya tu? Riya. Seketiknya riya tu. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Itu. Wa yamna'u lalma'un. Yura' lihat. Ro'a nampak. Jadi orang riya itu ingin selalu amal ibadahnya nampak oleh orang lain. Itu riya. Kenapa muncul riya? Karena hati ada kesombongan. Dia buat riya apa? Karena ada rasa sombong. Maka wajar Nabi mengatakan la yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi. Tidak akan masuk surga orang-orang yang masih ada dalam hatinya sebahagian daripada sifat sombong. Maka ketika awak solat Pak, Allahu Akbar, takabur berasal dari kata akbar. Yang mulia takabur itu Allah, bukan awak. Jadi takabur apa maksud awaknya? Sombong. Jadi upaya dia tu Pak, hilangkan kesombongan. Tu apa tanda-tanda sombong tu Ustaz? Sombong jua. Nak sombongi? Kau payah cik jabatan tu mekon duit Ustaz. Payah mekon duit tu. Apa tanda-tanda orang sombong? Cik aja tanda orang sombong. Kalau bahasa orang sekarang tu apa? Sensitif. Apa bu? Bahasa awaknya apa tu? Mudah tersinggung. Tentunya mudah tersinggung. Bukan orang sombong. Apa nak pergi ciok undangan akikah anak orang tu lah ciok. Anak cucu dan akikah ada apa yang potong dah. Tu cerita tu. Alah. Apa nak pergi ciok pergi undangan akikah anaknya. Cucu dan akikah tak ada tiba. Murah tersinggung. Yang cik lain dia nak masuknya ke Mansaji. Dah siap gayanya acara orang malam ko. Acara penyambutan bulan Ramadan luar biasa. Langsung disiapkan oleh pengurus. Mulai maghrib makan sama-sama tadi. Abi dia mau sikuit kan biasa. Tulangnya tinggal. Mudah-mudahan doa Pak Sekdes tadi kan masuk surga yang bersedekah tadi. Amin. Tiba di pintu tu. Nak jadi ibu dah masuk orang. Pulang dia. Apa nak jadi kemasal ibu? Nampak si Anu di dalam. Ada si Anu tu di dah. Lai tentu. Nah jadi ibu. Kalau masih ada nak jodoh tu, dah ada guna orang tu dah. La ilaha illallah. Maka Pak
ketua pengurus kita tadi himbauannya apa? Kita saling maaf, memaafkan. Jangan ada sifat sombong. Karena sombong menghasilkan riya. Jadi ubed dari riya tadi Pak, janawa selalu merasa sombong. Jangan selalu merasa baik. Makanya ayat yang dibacakan oleh qari luar biasa tadi, Buya Hamdani, ya, Buya itu tadi. Apa ayat tadi bukan enggak? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Awak ambil ujung ayat aja. Tujuan dari seluruh ibadah Ramadan itu takut menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa orang yang bertakwa tadi? Imam Qushairi menyebut takwa itu ompek hurufnya. Jadi tidak bisa sembarangan Pak. Takwa jawab, oh awak boleh bertakwa, ompek syaratnya Pak. Ta, waw, qaf, ya. Imam Qushairi menyebut ta, qaf, waw, ya. Apa makna ta? Tawaddu. Apa arti tawaddu? Rendah hati, lawan sombong tadi. Jadi orang yang betul-betul takwa itu dia rendah hati. Rendah hati. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan orang yang rendah hati itu puncak dari tawadhu itu apa Pak? Setiap kita melangkah keluar dari rumah kita, ketika kita melihat orang, selalu camkan dalam hati kita. Apanya dalam hati awak Bu? Urang ko lebih elok dari dia. Lain roti. Keluar dari rumah awak, asal bos dengan siapapun, langsung hati awak mengecek urang ko lebih elok dari dia. Allah yang perintahkan, wala tuzakku anfusakum. Jangan engkau merasa dirimu yang lebih baik dari orang lain. Apa maknanya di sini? Innamal a'malu bil khawatim. Ini tawbid. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap perbuatan manusia itu melihat akhir kehidupannya. Bukan berarti orang yang berjubah tiap hari eloknya di akhir tidak bisa. Bukan arti orang yang bertato umurnya panjang bisa jadinya husnul khatimah. Maka prinsip dalam hidup awak ketika menengok orang, camkan dalam hati awak, orang kau lebih elok dari dia. Karena orang yang baik merasa dirinya belum baik. Kalau awaklah merasa baik, maka itu berarti bukan baik. Lain ngerti Bu? Lain ngerti? Awak tawin haji awak? Haji kau tadi. Apa tugas awak yang pertama tadi? Jangan musyrik. Tak punya awak syirik. Jangan musyrik. Syirik terbagi dua, syirik kodam, syirik ketek. Syirik ketek terbagi dua, riya, yang kedua ujub. Ujub harus apa? Dibanting awak otaknya. Ibu tarawih malam, habis tarawih baca Quran, habis baca Quran bersedekah. Habis sedekah salat witir. Habis salat witir tidur. Habis tidur tahajud. Setelah tahajud di sujud terakhir hapunya tibu tadi, ya Allah, ampunkanlah orang yang paling alim. Rujuk itu. Paham Bu? Ya Allah, ampunkanlah orang yang paling soleh. Hilang semua amal ibadah kita karena ada ujub.
Maka jangan pernah menyangka amal baik itu yang membawa kita ke dalam surga Allah. Awak masuk surga bukan karena amal, Pak. Awak masuk surga bukan karena rajin menyembah Allah, tapi awak masuk surga sesuai dengan doa awak setiap bulan Ramadan. Allahumma inni as'aluka kawal jannah. Ya Allah, aku meminta ridho. Yang masukkan surga itu apa, Pak? Ridho Allah. Kalau Allah ridho, kawal jannah, maka ujungnya adalah surga Allah. Maka bolo hati awak. Bolo hati awak. Jangan pernah ada sifat ria tadi. Jangan ada sifat ujub. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah datang ke langit dunia dan aku ampunkan orang-orang yang minta ampun kepadaku, kata Allah, kecuali dua. Yang pertama apa tadi? Syirik. Syirik besar, syirik kecil. Syirik kecil, riya dan sum'ah. Yang kedua, apa lagi? Percuma ibu tarawih, baca Quran, no sampai dong. Bagi siapa? Yang kedua, musahid. Apa musahid itu? Apa musahid itu? Orang yang masih ada cekcok dengan orang lain. Gara-gara tanah, tidak bertegur sapa. Gara-gara sate, tidak saling tegur sapa. La ilaha illallah. Kalau sempat ustaz dengan ustaz nak tegur sapa, maka ustaz itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak tengok mulak dulu, sodo konai. Mulai dari buya sampai ke bawah konai. Kalau sempat hati awak masih ada kalau elok dengan orang lain, maka bukalah hari ini pintu maaf. Kalau ada awak beradik-adik bermasalah, datang ke rumahnya. Tak mungkin dah ustaz dulu dah makan korak pada ini, dah amu dah. Amu mas nak temu amal ibadah. Maka jangan kau ingati awak, lunakkan hati. Rasulullah tidak pernah malu untuk minta maaf kepada siapapun. Makanya Nabi mengatakan, kalian dari maaf itu tidak akan mendapatkan apa-apa illa izzah, kecuali kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tanya ibu-ibu gini, payah minta maaf tu? Iya, payah atau enggak? Balik nyobi nang payah, dia tidak payah. Tinggal 3 tahun nak ngongak, tentu payah. Lah 3 tahun nak ketemu sahabat bori itu. Ya sesuatu tu dibiasa bu. Kalau orang dan salam dengan suaminya 5 kali sai, tapi tiba ayo susah nak jo salam. So nak salam. Tapi kalau nak pernah salam je lagi dah, pas pulang ayo mengegek salam tu. Tak biasa. Jangan. Itu hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Ar-Rahim mu'allaqa bil arash. Tegur sapa, saling sapa menyapa, Allah gantung di aras. Man wasalahu wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung silaturahim, bersambung dia dengan Allah. Wa man qata'ahu qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutus silaturahim, kata Nabi dalam hadis sahih, putus hubungannya dengan Allah. Meskipun solatnya banyak, meskipun sedekahnya banyak, meskipun khatam Quran 30 kali selama Ramadan, tidak sampai. Dia pun tak sampai Ustaz. Putui hubungan dengan Allah. Maka kok lain. Tapi kalau tengok wajah-wajah tak lain. Aman sodonya, elok silaturahmi sodo. Iya kan bu?
Jadi ulang-ulang tu banyak. Di siko nampak lah yang elok sodor. Termasuk apa-apa. Ada yo, tidak. Itu yang kita pegang. Maka pandangan kita tadi menjelang Ramadan masuk, dua tugas kita. Yang pertama, jaga hati. Jangan sampai riak, jangan sampai ujub. Ubednya apa? Ikhlas. Ikhlas kita kepada Allah. Ada ceto. Iko riwayatnya asli. Kena apa? Khalid bin Walid. Ada yang tengok Khalid bin Walid? Tak Khalid yang rumah di siko. Siapa Khalid bin Walid tu? Sahabat Nabi. Jadi Khalid bin Walid tu sahabat Rasulullah. Rasul menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Tak coba buai, macam tak ibu tu. Semua tahu lah ya. Ikut cerita terakhir. Khalid bin Walid 72 kali berapa orang menang dia? Berapa kali? 72 kali berapa orang menang dia? Khalid bin Walid tadi. Di perperangan ke-73 nak negara Arab tu lah sampai ke negeri Rum, dikopong oleh Khalid bin Walid dari pasukan. Besok pagi kota Rum tadi, negeri Rum tadi pasti akan ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Ketika pagi itu ingin diserang negeri Rum tadi, meninggal Abu Bakar. Siapa khalifah itu? Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar. Tak jadi dah. Setelah Abu Bakar siapa panglima? Siapa khalifah? Sudah Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab. Rupanya ketika Umar lah jadi khalifah, terjadi resapel kabinet. Bertukar sodor. Jadi tak kini ya Pak Sekdes bertukar tu. Zaman Abu Bakar, ketika Umar jadi ditukar kabinet sodor. Termasuk yang konai bontin Khalid bin Walid. Padahal dia sedang memimpin orang. Siapa yang diutus oleh Umar bin Khattab? Amr bin As. Hai Amr bin As, bos suruh ke negeri Rum, tolong ajak Khalid bin Walid. Apa isi suruh tadi Pak? Boleh Amr bin As tadi masuk ke panglima tadi Jenderal Khalid bin Walid. Apa isi suih tadi? Mulai tanggal dan hari ini, hai Khalid bin Walid, engkau diberhentikan jadi jenderal dan diganti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu isi suih itu. Awak senang mimpin orang. So pagi dia menang 72 kali. Khalid bin Walid mau menang. Ikut ke 73 kali. Apa kata Khalid bin Walid? Alhamdulillah. Kalau orang ini apa je kira-kira. Di bawah mungkin kades dan bupati. Tak ada sebab mula. Tiba je suruh mulai hari iko Pak Kades boti kontin nak sekdes. Ngau nak sekdes kades sudah tu. Iko contoh terjadi dok tak. Jangan terjadi tak. Biswa dipanggil Sa'ad bin Abi Waqqas oleh Khalid bin Walid. Hai Sa'ad, mulai hari ini kita sertijab. Engkau jenderal hari ini, aku prajurit. Luar biasa Khalid bin Walid. Ketika berperang, negeri Rum ditaklukkan, tersebar di Mekah Madinah. Siapa yang menaklukkan negeri Rum? Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang susah payah berperang dari dulu siapa? Khalid bin Walid. Nama yang terkenal Sa'ad bin Abi Waqqas. Datang provokator. Jadi provokator tak gini aja Pak. Apanya provokator tadi? Hai Khalid, kenapa semangat perangmu tidak berhenti? Kenapa engkau makin galak di medan perang? Apa kata Khalid bin Walid menjawab Pak sederhana aja. Ambo berperang bukan karena Abu Bakar. Saya berperang bukan karena Umar, tapi saya berperang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja Khalid bin Walid.
Iko ndak. Apa ndak datang ibu tu wirid saya iko lah. Sejak bonti jadi bendahara wirid apa ndak datang lagi. Ada contoh tu bu. Berarti wirid karena bendahara. Apa dia apa kenapa nak soaya sojak bonti dari imam tak pernah datang. Ada contoh tu. Cinta diuji keikhlasan kawan. Diuji keikhlasan. Apa dah apa yang Pak Tulakat? Ini dah masuk penelitian tahun 2000. Kode ikut. Jadi contohlah Khalid bin Walid. Mau jenderal ataupun tidak, semangat memangnya untuk berjuang di hadapan Allah itu tetap sama. Karena Khalid berperang karena Allah. Lain roti bu. Nah, sampai kaji waktu. Lah, selesai rumah. Dua tu tadinya. Apa? Jangan ada syirik, ikhlaskan hati, dan awak saling memaafkan. Apa kunci saling memaafkan tadi? Jangan pertunjukkan ego awak. Karena di langit adalah langit. Makanya orang dulu pepatah sederhananya Pak, kalau berjalan nengok ke bawah. Selamat jawab. Coba ibu naik ondario hati nawi, apa terjadi? Nah, itu prinsip hidup. Nengok ke bawah menunggu apa maknanya. Dan warna awak merasa hebat dia uganglah uang lain. Insya Allah elok hubungan awak dengan manusia, elok hubungan awak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu le tentu kambil le tentu. Kan banyak batang singkong. Nah, coba perhatikan, belajar dari kambil dari Pak. Tengok kambil deh ibu. Cuman kambil kok ikolah tumbuhan yang paling sombong. Ini ada kisah tu. Iko cita-citanya. Sumber tak ada. Ya. Nak lo Israeliat makasih. Tontonnya bukan ke kominya kok. Cuman ada hikmah di situ nawa ambil. Iko kambil, iko kabul bayam. Bekabul lah ibu je kambil je kabul bayam. Apa je kambil? Hai bayam, kau tu hina, nak lagi guna. Kau di bawah, saya tinggi, ambo di atas. Apanya bayam tadi? Jangan sombong bono oleh kambil. Orang memang di atas, tapi orang tentu di mata orang. Siapa yang lebih baguno? Ondaknya kambil tadi. Coba buat tes. Kambil batang tu apa? Batangnya bu, bisa juga batang. Daun, biar katupe. Lini, biar sapu. Tepuang, tu manggang. Bola pun pakai satu pun dari kambil kok. Tak ada yang buat. Iya tak? Sabui tetap memakai. Jadi rupanya manusia Pak, kalaulah tinggi istilahnya, sontongnya tinggi. Tentang dia agak bahasa mudio. Tentang diharapkan. Ada tak manusia yang calokan dia? Banyak. Bayam sonang jawab dari nyawa ni. Kabil, kok tinggi mana orang? Yang mambil dia uang gadi dia kan? Mambil bayam. Kalau nak lo gadi ibu mambil ketek-ketek di berosyong elok-elok, dipatang elok. Sementara hai kabil yang mambil engkau tu adalah bobo. Iya tak Pak? Ambil deh bobo tadi, compang ke bawah, sampai di bawah dibuka, sudah dibuka di bola, sudah dibola di pangu, sudah dipangu di nak kata azab lu. Azab. Apalagi nyolang Ramadan kau nak loleh piti dan lado mahal. Cuba ibu mangu kambil. Kenapa ibu mangu? Singiki Apa cokak lo ke laki lah sambil ambil kambil kenapa ibu? Ambil kambil tadi. Tak kete itu santat dia kalau sudah.
api. Sombong dia lah tadi. Ngambil bawah, dicompang ke bawah, dikukur, diremas, yang diambil apa? Cik santan bambil. Santan masuk dalam kuali, ketika lah menggolokak kata bayang buat ngazab dari tadi, bau mula dayan masuk ke dalam. Pas makan siang, bertanya lagi, ibu masak apa? Masak sayur kambing mana? Yang dapat nama siapa? Mulai dari kampung ambo sampai ke pokat, bertanya orang, masak apa bu? Tak pernah yang jawab, masak kambing bayam tak lain. Pasti yang dijawab, masak kambing mana? Yang condok-condok apa tadi? Yang dapat nama? Dah faham ibu. Ibu nampak yang mutil, yang butil-butil botol aqua di lu tu. Jangan sangka awak elok dari itu. Mungkin di mata Allah dia lebih elok. Cuma pandangan awak dia hina. Karena ini mengambil sampah bekas segala macam, cuma dek tinggi hati awak nak terjaga, awak anggap seolah-olah awak lebih elok dari ini. Padahal di mata Allah lebih elok penghulu dari awak yang duduk di situ. Karena amal ibadah dan hatinya hanya rahasia Allah. Maka di sikolah Rasul mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa azqakum. Allah tidak menengok bentukmu, kok kaya, serubung mahal. Nah itu tengok Allah Ta'ala. Allah tidak menengok hartamu, umancak segala macam, dan ditengok oleh Allah. Tetapi Allah menengok hati. Ikuti rahasia awak dalam Ramadan. Hindari sifat syirik, hindari sifat riya, hindari sifat ujub, elok awak dengan semua orang. InsyaAllah diterimalah seluruh amal ibadah kita di Ramadan nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah kaji awak dalam itu. Banyak malu nak tolong pulang. Jadi bercita-cita aja. Jadi terima kasih yang ucapkan kepada Pak Ketua Pengurus sekaligus Komandan Gabungan Joko atas nama sebuah kehormatan bisa duduk sama Pak dan Ibu-ibu malam ini. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak pada tempatnya, saya mohon dimaafkan. Dimaafkan ya Bu. Dimaafkan ya Pak. Ada orang tersinggung. Kalau ada orang tersinggung berarti itu aja kajiannya. Kalau lain tersinggung berarti sombong. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.